Selamat datang di channel Salam Cerdas, channel edukasi dan juga motivasi. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan bergabung dengan mendukung channel ini dengan tekan subscribe. Mudah-mudahan channel motivasi dan edukasi ini dapat berkembang di negeri ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia dimanapun Anda berada? Tetaplah semangat di dalam berjuang menyelesaikan perkuliahan Anda. Terutama di akhir-akhir perkuliahan itu tentu banyak sekali cobaan yang akan Anda hadapi. Yang namanya Anda sebagai seorang pejuang, maka tetaplah berjuang. Jangan berubah menjadi pecundang. Baik, dalam video ini saya akan share tips mengenai bagaimana caranya membangun rasa percaya diri kita pada saat presentasi, pada saat makalah, sidang skripsi, tesis, maupun juga disertasi. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, pengalaman teman-teman, bahkan senioran-senioran kita. Inilah yang mereka lakukan. Nah, self-confident. Orang Melayu mengatakan keyakinan terhadap diri. Ya, kita harus benar-benar percaya kepada diri kita. Kita bisa melakukan itu. Kita yakin kepada diri kita bahwasanya kita bisa menghadapi titik itu. Bisa menghadapi sidang skripsi, tesis, maupun juga disertasi. Ini pernah saya lakukan pada saat saya menghadapi sidang skripsi, tesis, dan juga disertasi itu. Saya merasa gimana gitu ya, bisa nggak saya lakukan? Bisa tidak saya menghadapi dosen-dosen senior, doktor, profesor yang ada di depan kita? Apa sih yang akan mereka tanya? Bagaimana cara saya menjawabnya? Ini terus terbenam di dalam pikiran saya, sehingga saya mencari tips bagaimana caranya menghadapi ini dengan rasa percaya diri kita. Tips ini yang akan kita bagikan kepada mahasiswa Indonesia. Baik, 3 tips cara membangun percaya diri pada saat kita menghadapi presentasi. Yang pertama adalah latihan. Ada sebuah ungkapan mengatakan, sebanyak manapun Anda latihan, maka tidak akan bisa menjadi sempurna. Orang yang sering saja latihan bisa tidak mencapai satu kesempurnaan, apakah lagi orang yang tidak mau latihan sama sekali. Kita bisa melihat seorang atlet pelari cepat 100 meter. Nah, dia itu latihan bertahun-tahun, tetapi kompetisinya hanya dilakukan beberapa menit saja. Mengapa dia melakukan latihan bertahun-tahun sementara kompetisi itu hanya menitan saja hitungannya? Itulah letak pentingnya latihan. Nah, latihan itu bisa didapati dari mana saja. Yang pertama bisa didapati daripada menonton video, menonton YouTube, menonton konten. Seperti apa Pak? Ya, seperti Salam Cerdas. Wih, percaya diri sekali Bapak. Ya, karena ini adalah konten mengenai percaya diri. Bisa juga Anda menonton konten-konten yang lain, ya, YouTube yang lain, asalkan itu bisa menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat terhadap persiapan presentasi Anda. Kemudian latihan selanjutnya bagaimana? Bisa Anda membuat pertanyaan sendiri, kemudian jawab sendiri. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Nah, ini sering saya lakukan pada saat saya mau menghadapi sidang skripsi, tesis, dan disertasi dahulu. Saya coret pertanyaannya, saya siapkan pertanyaannya, kemudian saya cari jawabannya. Ini adalah tips, ini adalah cara yang paling tepat saya pikir untuk latihan kita menghadapi presentasi itu. Nah, saya bukan stop latihan, sampai sekarang saya terus latihan. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya mengisi seminar internasional di Malaysia secara Zoom, ya. Saya mewakili Indonesia ketika itu. Nah, sebelum menghadapi seminar itu, ya, saya banyak sekali latihan mempersiapkan materi, kemudian apa sih yang akan ditanya oleh audiens? Apa sih yang akan ditanya oleh peserta seminar itu? Nah, dugaan-dugaan itu, prediksi-prediksi itu saya tulis di atas kertas dan saya persiapkan apa jawabannya. Nah, berarti perlu apa?
perlu latihan. Nah, sederhananya latihannya itu adalah di depan cermin, ya. Kita berbicara di depan cermin, bagaimana kita mempresentasikan, kita lihat bagaimana gaya kita lihat bagaimana body language kita, seperti itu ya. Ini merupakan latihan yang sangat bagus sekali. Saya pun bisa berbicara seperti ini, bisa tampil di depan kamera ini, bisa tampil mengajar, bisa tampil di berbagai macam publik, itu bukan tanpa latihan. Saya latihan dari kecil, dari sekolah dasar saya sudah latihan untuk berbicara di depan umum. Nah, sekarang ini juga masih latihan. Nah, seperti itu. Jadi latihan itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang sedang sidang skripsi, tesis, disertasi, yang mereka itu tenang menghadapi segala macam ocehan dosen penguji, segala pertanyaan daripada dosen penguji, meskipun mereka tidak bisa menjawabnya, tapi mereka tenang menghadapi itu. Kenapa? Karena mereka banyak latihan, ya. Jadi cara membangun rasa percaya diri itu yang pertama adalah latihan. Kemudian yang kedua adalah dengan jam terbang. Nah, maksud jam terbang di sini, semakin banyak Anda pernah melakukan presentasi makalah, presentasi paper, atau presentasi apapun itu namanya di kuliah Anda, ini sangat membantu sekali, ya. Berarti Anda sudah terbiasa menghadapi publik, sudah terbiasa menghadapi orang-orang, dan ini harus tetap dijalani, saya pikir ya. Karena semakin banyak jam terbang kita, maka semakin percaya diri kita untuk menghadapi sidang skripsi kita, tesis kita, dan juga disertasi itu. Terbiasa kita berbicara di depan orang, terbiasa kita berdiskusi, berdialog, berdiskusi dengan teman-teman juga. Ini merupakan bekal, merupakan jam terbang yang penting juga untuk kita lakukan secara kontinu. Kemudian yang ketiga adalah lakukan hal yang terbaik. Tidak ada standar di dalam sidang skripsi itu, tesis dan juga disertasi. Maksudnya seperti ini. Oh, kalau dilakukan seperti ini kamu sukses. Kalau dilakukan hal yang kayak gini, maka kamu ini berhasil. Kalau dilakukan ini, kalau dilakukan itu baru dikatakan sukses. Tidak ada standarnya sama sekali. Selagi itu dilakukan secara maksimal, itu cukup dikatakan sukses. Nah, jadi persiapkan 3 hal ini untuk membangun rasa percaya diri kita dalam menghadapi presentasi, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang pertama, perbanyak latihan. Yang kedua, jam terbang yang banyak. Kemudian yang ketiga, lakukan semaksimal mungkin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika memang video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa dan segan-segan share video ini ke teman-teman Anda agar ilmunya dapat berkembang dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.